Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel MJRT Racing Tunit, channel otomotif yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat otomotif mania semuanya, performa motor 2 tak salah satunya adalah penggarapan di wilayah sini kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan menggarap motor 2 tak, kawan-kawan harus berusaha men-setting di bagian sini. Oke. Cara memaksimalkannya seperti apa, kawan-kawan bisa saksikan terus apa yang saya lakukan di blok mesin Rengkes yang kawan-kawan lihat di sini. Jadi di sini saya terangkan dulu, di sini adalah ada blok mesin Rengkes. Nah, ini kiri kanan. Nah, jadi yang akan dibersihkan itu, yang akan dimaksimalkan itu di wilayah sini kawan-kawan. Jadi di wilayah sini itu ini adalah ruang bilas. Ruang bilas ini adalah tempat tercampurnya terolahnya bahan bakar yang kemudian nanti akan didorong dimasukkan ke ruang bakar, dicampur dengan udara dan terjadi pembakaran. Jadi mungkin seperti itu penjelasan sederhananya saja itu menurut saya kawan-kawan. Jadi di ruangan ini itu harus sebersih mungkin, harus sekinclong mungkin agar supaya bahan bakar yang tersedot kemudian diolah di sini itu menjadi jadi kondisi bahan bakarnya itu bahan bakar new, grass, bagus dan bersih. Kenapa demikian? Karena kalau misalkan di sininya kotor, otomatis bahan bakar yang masuk itu akan kotor dan pengolahan yang kemudian nanti didorong ke bagian ruang bakar itu kurang bagus kawan-kawan. Dan itu mengakibatkan pembakarannya kurang jos. Itu mungkin yang tujuan dari mengkilapkan ini. Dan kemudian selain mengkilapkan wilayah ini dan wilayah sini, yang harus dikilapkan juga, yang harus digarap juga itu bagian keruk asnya kawan-kawan. Nah di sini kawan-kawan, ini bagian keruk asnya. Banyak yang merubah bagian keruk asnya dengan cara disumpel di bagian lakukan yang berada di keruk as ini. Biasanya keruk as ini disumpel dan diperpadat. Nah, itu hal yang bagus pula dilakukan. Tapi di sini saya akan menggarap keruk as ini dengan cara dikilapkan saja, dibikin semengkilap mungkin, dibikin sekinclong mungkin agar supaya bahan bakarnya bisa maksimal dalam waktu pengolahan di dalam sini. Karena kan ini kan ruangan tempat diemnya keruk as ini kawan-kawan. Jadi keruk as ini di sini. Nah, di sini kemudian ini kan nanti akan berputar dan mengolah di sini, dibilasnya bahan bakar di sini, kemudian setelah itu didorong menuju masuk ke ruang bakar seperti itu kawan-kawan. Mungkin itu penjelasan sederhana yang bisa saya sampaikan. Oke kawan-kawan, memakai apa dan menggunakan apakah mengkilapannya itu? Jadi menggunakan ini kawan-kawan. Ini ada Autosol, ini ada amplas, dan ini ada sikat kawat. Ini yang saya gunakan kawan-kawan. Jadi enggak istimewa alat-alatnya, cuma alat sederhana saja. Alat seperti ini, dan kemudian saya menggunakan ini untuk mengelapnya. Saya menggunakan bantuan dari koran bekas ini untuk mengkilapkannya. Jadi caranya itu gampang banget kawan-kawan. Jadi kawan-kawan tinggal bentar, ini kita kepinggirkan dulu. Nah ini di sini itu diamplas saja sampai mengkilap, kemudian dipakai Autosol agar lebih halus. Ini amplasnya saya gunakan nomor 320 kawan-kawan. Ini nomor 320. Saya gunakan nomor ini karena agar pengerjaannya cepat, kemudian tidak terlalu kasar juga, jadi menggunakan ini. Nah, caranya ya seperti ini saja. Caranya sih manual saja seperti ini kawan-kawan. Kita gosok saja ini. Nah, kemudian dengan dibantu Autosol ini kawan-kawan. Autosolnya kita oleskan, karena Autosol ini kan
mengandung senyawa-senyawa yang melunturkan kerak, melunturkan karat, melunturkan dedak-dedak bekas-bekas kotoran yang menempel di metal atau menempel di besi atau di aluminium seperti itu kawan-kawan. Jadi kita oleskan dulu, kita tunggu beberapa saat, nanti kita lap juga udah. Biasanya udah ada perbedaan dan mudah karena ini mempermudah pengerjaan kawan-kawan. Jadi AutoSol ini mempermudah pengerjaan supaya pengerjaannya itu lebih ringan, lebih cepat dan nggak usah memakai tenaga ekstra juga. Jadi kita cuma menggosok-gosok saja. Memang sih ini sepintas gampang, sepintas mudah, sepintas sederhana, tapi banyak para mekanik kawan-kawan semua yang mengabaikan cara-cara seperti ini. Kenapa demikian? Karena memang ini berada di paling bawah keadaan mesin atau di paling bawah kondisi mesin, di perut mesin. Jadi rata-rata untuk men-setting bagian ini, untuk memaksimalkan bagian ini tuh males. Rata-rata seperti itu kawan-kawan. Jadi ya mungkin itu yang menjadi kendala, motornya kurang kencang. Jadi pertama itu kendalanya jadi males. Oke kawan-kawan, nah, lihat. Jadi seperti inilah. Nah, ini saya gosok pelan saja gosoknya kawan-kawan. Jangan lupa sambil ngopi-ngopi, nggak apa-apa. Ini nggak usah ekstra kencang-kencang. Jadi gosok halus saja sudah bersih. Usahakan ini sekinclong mungkin, sebagus mungkin, karena menurut pendahulu kita yang sudah menerapkan cara ini tuh hasilnya sangat bagus. Jadi progresnya bagus untuk motor 2 tak kawan-kawan. Jadi cara-cara ini tuh nggak tahu temuan dari mana, nggak tahu temuan dari siapa, tapi saya mendapat ilmu ini dari dulu, pas dulu waktu-waktunya saya belajar tuh dari guru saya. Mereka melakukan hal seperti ini untuk men-setting motor 2 taknya kawan-kawan. Jadi yang dilakukannya seperti ini. Kelihatannya sih memang sepele, kelihatannya memang apa sih, cuma mengkilapkan doang, cuma membersihkannya doang, tapi ya hasilnya kawan-kawan bisa rasakan sendiri. Kawan-kawan bisa bandingkan yang ruang bakar rengkes, yang maksudnya yang ruang bilas rengkesnya ini bersih sama yang ruang bilas rengkesnya enggak dikilapkan sama sekali, cuma dicuci pakai bensin doang dan dibiarkan, enggak dibikin mengkilap. Itu perbedaannya seperti apa? Silahkan kawan-kawan bandingkan. Oke, nah ini kita pakai dilap pakai ini. Nah ini contoh sedikit, contoh sedikit saja, baru segitu saja, paling 1 menit saya barusan mengkilapkan, menggosok ini, sudah ada perbedaan kawan-kawan. Nah ini sudah mendekati bersih, tapi ini kurang, ini harus mengkilap sekali kawan-kawan, ini harus kinclong ini. Pokoknya wilayah sini tuh harus kinclong banget kawan-kawan, harus bersih ya, nggak boleh nggak bersih, nggak boleh nggak kinclong. Oke, sudah paham mungkin ya cara ini cara yang diterapkan di rengkesnya. Ini nanti diterusin sampai benar-benar bersih, sampai benar-benar kinclong. Oke, ini kedua-duanya ya, sama yang kiri kanannya dibikin seperti ini. Sekarang kita ke bagian kruk asnya. Nah ini pun sama kawan-kawan, bagian kruk asnya pun sama kawan-kawan. Ini jangan kawan-kawan lewatkan ini jangan terlewatkan untuk men-setting ini kawan-kawan. Kita lap dulu ya. Ini
Ini soalnya masih baru turun dari motor nih. Jadi mumpung ada media, langsung saya bahas di sini. Nah, ini pun harus benar-benar dikinclongkan. Ini harus benar-benar dibersihkan kawan-kawan. Jadi supaya ya tadi saya bilang, jadi bahan bakar yang masuk ke wilayah bilas ini nanti diguling, diolah dengan krek as ini di ruang bilas ini nanti akan maksimal. Jadi gosok saja ini kawan-kawan. Kawan-kawan tinggal gosok menggunakan ini. Usahakan sampai bersih pula ini. Ini enggak susah-susah amat kok. Enggak susah-susah amat. Nah, sama ini dibantu menggunakan autosol, apa-apa di sini dibantu ya. Menggunakan autosol diusapkan di sini. Nah, kita gosok-gosok dikit. Nah, gosoklah pakai amplas nggak apa-apa. Nah, udah ada perbedaan nih. Udah ada sedikit perbedaan nih. Saya coba sebelah ya. Perbedaan yang ini sama yang ini ya. Nah, salap. Bentar dulu lah. Nanti yang lebih bersihnya kita lanjut. Ini sebagai contoh dulu nih. Tuh, kawan. Kita ambil dulu ini koran. Tuh kawan-kawan, kinclong kan? Tuh bagus kan? Berbeda dengan yang sebelah sini. Tuh lihat kawan-kawan. Nah jadi ini settingan seperti ini tuh maksudnya ya agar supaya pengolahan bahan bakarnya jadi bahan bakar yang new, bahan bakar yang bagus, yang baru disedot dari karburator masuk ke ruang bilas ini tuh nanti akan maksimal. Dan itu akan mengakibatkan pembakarannya semakin bagus. Jadi nanti bahan bakar kotor yang terdorong kembali, tersedot kembali dari ruang bakar itu tidak begitu kotor, dan sebagian mungkin terbuang ke knalpot juga. Tapi kalau misalkan wilayah sininya bersih, otomatis tidak ada banyak bahan bakar kotor yang terbuang atau terendap di ruang bakar. Jadi otomatis terbakar semua. Kalau misalkan bahan bakarnya bagus, bersih, dan terbakar dengan sempurna, otomatis meledakkan tenaga yang besar dan yang sempurna. Itu tujuannya. Oke kawan-kawan semuanya. Jadi inilah alat-alatnya, sederhana. Membantu alat bantu sederhana untuk men-setting wilayah sini. Ini part 2 ya. Kemarin part 1-nya wilayah atas, sekarang ini wilayah bawah, sekarang wilayah sini untuk part 2. Cara settingnya seperti yang bagian sini kawan-kawan. Oke kawan-kawan semuanya, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan, tips sederhana untuk settingan motor 2 tak part 2 ya. Nanti kita lanjut untuk selanjutnya, kita lihat selanjutnya seperti apa video-video selanjutnya untuk di part selanjutnya, dan sampai ke tahap setting motor dan tahap maksudnya percobaan. Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Apabila kawan-kawan mau berkomentar dan mau bertanya, silahkan komentar juga apabila ada kesalahan-kesalahan di video saya terima dengan lapang dada. Oke kawan-kawan semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaskeun.